Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawes Akin. Pesan tetap semangat upload. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3532-3535. Dev dan yang lainnya masih mengejar binatang badak roh itu. Mereka sudah berlari seharian penuh, tapi badak belum ada niat untuk berhenti. Apakah badak roh ini baik-baik saja? Hendak pergi kemana dia? Scarlet melirik binatang telekinesis yang berlari di depan dan bertanya dengan sedikit tidak senang. Kita akan mencapai perbatasan Fancheng di depan. Di depan adalah markas besar 5 sekte besar. Setelah melewati markas 5 sekte besar, kita keluar dari kawasan Gunung Iblis Surgawi. Seymour juga sedikit bingung mengapa binatang badak ini membawa mereka jauh-jauh ke sini. Fancheng, apakah Fancheng tempat keluarga Seng berada? Dev bertanya. Iya, di sanalah Fancheng tempat keluarga Seng berada. Seymour mengangguk. Mungkinkah seseorang dari Fancheng yang menyerang lembah roh darah? Dev bertanya dengan bingung. Tidak mungkin. Kecuali keluarga Seng yang memiliki kekuatan di Fancheng, yang lain hanyalah biksu muda alam tubuh komposit. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan lembah roh darah kami. Bahkan jika semua anggota keluarga Seng dikerahkan untuk menghancurkan lembah roh darah saya khawatir itu tidak akan mudah. Meskipun mereka berspesialisasi dalam mantra dan jimat, dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak sekuat itu. Selain itu, lembah roh darah kami tidak memiliki dendam dengan keluarga Seng, dan keluarga Seng tidak punya alasan untuk melakukan ini. Seymour langsung menyangkal dugaan Dev. Kalau begitu, agak aneh kalau binatang badak roh ini berlari ke arah ini. Di mana lagi ada tempat lain di arah ini selain Fancheng? Dev bertanya. Ada Ye Cheng yang tidak jauh dari Fancheng. Ye Cheng ini memiliki keluarga Ye, yang dianggap sebagai keluarga terbesar. Nama Ye Cheng juga diambil dari nama keluarga Ye. Jawab hantu tua Gunung Iblis. Ye Cheng. Dev sepertinya belum pernah mendengar nama ini, jadi dia bertanya kepada Seymour, Tuan Lembah Luo, apakah lembah roh darah Anda memiliki keluhan dengan keluarga Ye di Ye Cheng? Seymour menggelengkan kepalanya, tidak, keluarga Ye ini sangat misterius. Sepertinya mereka jarang berinteraksi dengan sekte dari Gunung Iblis Surgawi. Kali ini medan pertempuran antara dewa dan iblis dibuka, keluarga Ye tidak terlibat. Jangan pikirkan tentang hal lain untuk saat ini. Aku sudah berlarian sepanjang hari, jadi ayo cari tempat untuk istirahat. Scarlet berkata dengan marah. Ya, ayo istirahat. Setidaknya binatang badak roh itu sudah mengenali auranya, jadi kita bisa terus mencarinya besok. Badak roh ini sangat kecil, aku khawatir dia sudah kelelahan. Helena merasa kasihan pada binatang badak roh kecil itu, dia tampak kelelahan setelah berlari sekian lama. Lagi pula, dia sudah mulai bekerja tidak lama setelah dia lahir. Melihat Scarlet dan Helena sama-sama mengatakan ini, Dev hanya bisa mengangguk dan berkata, oke, ayo kita pergi ke Fancheng di depan untuk beristirahat, tepat pada waktunya untuk mengunjungi kepala keluarga Seng. Setelah keluar dari medan perang para dewa dan iblis, Timothy dengan hangat mengundang Dev. Sekarang Dev memiliki kesempatan ini, jadi Dev juga ingin berkunjung. Melihat Dev akan pergi ke Fancheng, Seymour dan hantu tua Gunung Iblis saling memandang, lalu berkata dengan sedikit canggung, Tuan Chen, meskipun tidak ada seorang pun di area Gunung Iblis Surgawi yang dengan sengaja mengincar para pembudidaya iblis seperti kami tidak bisa dengan mudah untuk masuk ke kota manusia. Kami dapat beristirahat di sini dan menunggu Anda. Bagi para kultivator iblis seperti kami, tidak masalah di mana Anda beristirahat. Aku juga tidak akan pergi ke Fancheng. Aku akan membawa badak roh bersamaku untuk menangkap binatang buruan di pegunungan dan hutan. Helena juga tidak berencana pergi ke keluarga Seng di Fancheng. Oke, kalau begitu kami bertiga akan pergi, dan kita akan segera kembali untuk bertemu besok pagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin Yulian dan Scarlet menuju Fancheng. Fancheng adalah kota kecil, dan gerbang kotanya terlihat agak tua. Setelah memasuki Fancheng, tidak ada yang menghentikan Dev dan yang lainnya, dan ketika mereka masuk ke gerbang kota, mereka bahkan tidak dapat melihat penjaga. Dev bertanya tentang keluarga Seng di seluruh Fancheng, hampir semua orang tahu tentang keluarga Seng. Segera Dev menemukan keluarga Seng di bawah arahan orang yang lewat.
Sesampainya di rumah keluarga Seng, pintu keluarga Seng ditutup. Melihat pintu yang tertutup, Scarlett sedikit bingung dan berkata, keluarga Seng dianggap sebagai keluarga kaya di Fancheng. Mengapa mereka tidur secepat ini dan menutup pintu? Biasanya tidak seharusnya begitu. Tidak mungkin keluarga sebesar itu tutup secepat ini. Sungguh aneh. Yulian juga merasa sangat aneh. Sekarang belum terlalu larut, tetapi pintu keluarga Seng ditutup, dan ini agak tidak normal. Yulian, ketuk pintunya dan lihat. Dave juga sedikit mengernyit dan meminta Yulian mengetuk pintu. Dia ingin tahu mengapa keluarga Seng tutup begitu cepat dan apakah terjadi sesuatu. Yulian melangkah maju dan mengetuk pintu. Setelah lama mengetuk, pintu dibuka dari dalam. Tok, 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 Assalamualaikum. Ada apa kamu ketuk? Siapa kamu? Mengapa mengetuk pintu keluarga Seng kami secara acak? Seorang pemuda yang tampak masih muda berteriak dengan marah. Melihat wajah pihak lain penuh amarah begitu dia membuka pintu, dan nada suaranya tidak tepat, Yulian pun langsung menjadi marah. Apa salahnya mengetuk? Tidak bisakah aku mengetuk pintu keluarga Seng? Jawab Yulian dengan wajah dingin. Pemuda itu tertegun dan hendak mengutuk, tetapi Dave melangkah maju dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, rekan Taois, kami di sini untuk mencari patriark keluargamu. Nama saya Dave Chen. Tolong beritahu bahwa saya datang berkunjung. Dave percaya bahwa selama penjaga gerbang memberitahu namanya kepada Timothy, Timothy pasti akan datang untuk menyambutnya secara langsung. Namun siapa sangka pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, Tuan kami sedang mengasingkan diri, dan Tuan tidak menerima kunjungan. Mengasingkan diri. Wajah Dave penuh dengan keterkejutan. Sudah berapa lama sejak dia keluar dari medan perang para dewa dan iblis? Mengapa dia mengasingkan diri? Kalau begitu aku ingin bertemu kakak beradik Jason Seng dan Jennifer Seng. Dave merasa Timothy sedang mengasingkan diri, jadi Jason dan Jennifer pasti ada. Keduanya juga mengasingkan diri, pemuda itu berkata dengan tidak sabar. Mereka juga dalam pengasingan. Dave tampak terkejut. Bagaimana mungkin kedua bersaudara ini juga mengasingkan diri? Saat ini, alis Dave sudah berkerut. Bagaimana dengan Tetua Agung? Saya juga ingin bertemu dengan Tetua Agung. Dave terus bertanya. Dia tidak percaya. Semua orang yang dia kenal telah mengasingkan diri. Tetua Agung tidak sedang mengasingkan diri, tetapi Tetua Agung ada urusan dan tidak ada di sini saat ini. Sebaiknya kamu pergi dan kembali lagi nanti. Pemuda itu melambaikan tangannya, lalu dengan tidak sabar menutup pintu. Dave memblokir pintu dan tidak membiarkan pemuda itu menutupnya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah menyuruhmu untuk kembali lagi nanti. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, pemuda itu berkata dengan ekspresi muram. Brengsek, kamu bersikap kasar kepada siapa? Kamu benar-benar anjing penjaga. Kamu berani berbicara dengan Tuan Chen seperti itu. Kamu benar-benar lelah hidup. Yulian melangkah maju dan menendang pemuda itu ke tanah. Yulian telah banyak berubah selama periode mengikuti Dave, tapi sikap pemuda ini benar-benar membuat Yulian tidak bisa menoleransinya lagi. Dave tidak menyalahkan Yulian, pemuda ini benar-benar perlu ditangani. Pemuda itu berdiri dan menatap Yulian dan Dave, kamu berani menyerang keluarga Seng kami. Kami akan berbalik melawanmu. Beberapa orang datang. Beberapa orang ingin masuk. Mengikuti teriakan pemuda itu, seorang lelaki tua dan selusin biksu segera menyerbu masuk. Apa yang terjadi? Siapa yang berani masuk ke keluarga Seng kami? Orang tua itu bertanya dengan wajah marah. Penjaga gerbang muda menunjuk ke arah Dave dan Yulian dan berkata, tetua kedua, merekalah orangnya. Saya memberi tahu mereka bahwa kepala keluarga sedang mengasingkan diri, tetapi mereka ingin memaksa masuk. Tetua kedua memandang Dave dan Yulian, matanya penuh dengan jijik. Yulian berada di alam tubuh komposut, dan Dave berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Pada tingkat ini, bahkan jika keluarga Seng mempelajari mantra dan jimat, mereka masih jauh lebih baik daripada Yulian dan Dave dalam hal tingkat kultivasi. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membobol keluarga Sengku? Jika kamu tidak bisa memberiku alasan untuk meyakinkanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tetua kedua mendengus dingin. Kami adalah teman Master Seng. Kami datang ke sini khusus untuk berkunjung, bukan untuk menimbulkan masalah. Dave berkata dengan tenang. Teman tuan kami. Tetua kedua memandang Dave, lalu mencibir dan berkata, bagaimana kepala keluarga kami bisa memiliki teman sepertimu? Apakah kamu ingin masuk ke dalam keluarga Seng kami, dekat dengan kami, untuk mendapatkan jimat? Aku sudah sering melihat orang-orang sepertimu. Tidak peduli siapa temanmu, jika kamu ingin mendapatkan jimat formasi, kamu harus mengeluarkan koin roh untuk membelinya.
Saya benar-benar teman Master Seng. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada Master Seng, kata Dev sambil mengerutkan kening. Kepala keluarga kami dalam pengasingan diri, jadi kami tidak bisa bertanya. Tetua kedua memutar matanya. Kalau begitu kamu bisa bertanya pada Jason dan Jennifer, mereka juga mengenalku. Kata Dev. Aku tidak akan bertanya kepada siapapun. Keluar dari sini sekarang juga, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tetua kedua melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin biksu mengepung Dev dan Yulian. Dev mengerutkan kening dan wajahnya menjadi dingin dan menakutkan. Dia baru saja datang mengunjungi keluarga Seng, tetapi dia tidak menduga keluarga Seng akan bersikap tidak masuk akal sama sekali. Dan Dev memiliki firasat samar bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Seng, tapi Dev tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya tidak akan pergi jika saya tidak bertemu Master Seng hari ini, Dev berkata dengan dingin. Oke, karena kamu tidak ingin pergi, aku akan mengantarmu pergi. Tetua kedua memberi isyarat dengan matanya, dan lebih dari selusin biksu mengambil tindakan terhadap Dev dan Yulian. Para biksu ini berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama dan kedua, serta alam tubuh komposit, terlihat bahwa kekuatan keluarga Seng secara keseluruhan masih lemah. Aku tidak ingin mengambil tindakan. Karena kamu memaksaku, maka jangan salahkan aku, aura di tubuh Dev langsung meledak. Dalam sekejap mata, tidak ada yang melihat bagaimana Dev bergerak, dan selusin biksu dari keluarga Seng terbang keluar. Mata biksu tingkat pertama dan kedua di alam kesengsaraan transendensi ini bahkan tidak dapat melihat Dev bergerak. Apalagi para biksu alam tubuh komposit, mereka tidak dapat menjangkau Dev sama sekali dan terpesona oleh ledakan aura Dev. Melihat pemandangan di depannya, tetua kedua tiba-tiba terlihat kaget, lalu berteriak dengan marah, anak baik, kamu datang ke keluarga Seng kami untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Menurutmu, apakah keluarga Seng kami begitu mudah untuk digertak? Siapkan formasi. Tak satu pun dari dua orang ini bisa pergi hari ini. Keluarga Seng adalah keluarga mantra dan jimat, jadi mereka paling mahir dalam membentuk formasi. Tetapi saat tetua kedua selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan tubuh tetua kedua mundur terus-menerus, dan biksu lainnya semuanya jatuh langsung ke tanah. Beginikah cara keluarga Sengmu memperlakukan tamu? Tuan keluargamu secara pribadi mengundang kami, apakah kamu menghindari kami sekarang? Scarlet perlahan masuk dari luar. Aura alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh dari tubuh Scarlet membuat ekspresi tetua kedua menjadi sangat jelek. Jika pada awalnya dia meremehkan kekuatan Dev dan Yulian, tetapi sekarang Scarlet telah muncul, tetua kedua tidak berani meremehkan mereka lagi. Kamu adalah Ratu Rubah dari 3 penguasa dan 4 raja, kan? Maaf, aku tidak sopan, tetua kedua mengenali Scarlet dan buru-buru mendekatinya. Scarlet menatap tetua kedua dengan dingin dan mendengus, biarkan kepala keluargamu keluar, aku tidak punya waktu berbicara dengau. Ratu Rubah, kepala keluarga kami benar-benar mengasingkan diri, tetua kedua sangat malu. Bagaimana dengan kedua anaknya? Scarlet bertanya. Ini, tetua kedua membuka mulutnya, tidak tahu harus menjawab apa. Tetua kedua, karena pihak lain adalah teman kakak laki-lakiku, silakan undang mereka masuk, lalu minta Jennifer keluar. Bagaimanapun, mereka datang jauh-jauh. Saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja biru datang dan berkata. Bersambung.